Sebuah mobil minibus ludes terbakar di kilometer 751 Jalan Tol Surabaya Gempol. Ledakan sempat terjadi dari bagian dalam mobil. Dinilai lalai dalam menerapkan protokol kesehatan yang ditimbulkan Rizik Syihab, sejumlah pejabat kepolisian dicopot. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Iya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Sebuah mobil minibus ludes terbakar di kilometer 751 di Jalan Tol Surabaya Gempol arah Waru menuju Sidoarjo Senin malam. Ledakan sempat terjadi dari bagian dalam mobil saat api berkobar. Petugas Jasa Marga berusaha memadamkan kobaran api yang membakar sebuah mobil minibus di kilometer 751 Jalan Tol Surabaya Gempol arah Waru menuju Sidoarjo. Kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik di bagian mesin. Percikan api awalnya muncul dari bagian bawah kap mesin, sesaat kemudian muncul ledakan. Api dengan cepat membesar membakar seluruh kabin kendaraan. Sejumlah petugas Jasa Marga yang kebetulan melintas di lokasi kejadian berusaha memadamkan api dengan tabung pemadam kebakaran. Namun upaya pemadaman gagal karena api cepat membesar ditambah angin yang kencang. Menurut pengemudi, sebelum mobil terbakar, dirinya curiga dengan bau gosong yang masuk ke dalam kabin kendaraan. Pada saat itu saya merasa nggak enak, semakin kuat, semakin baunya semakin tahu. Nah, dari jalur kanan saya potong langsung dari sini pojok, langsung minggir ya, langsung minggir. Nah setelah itu saya belum matikan mesin. Saya ngeliat kok keluar asap dari kap. Nah, saya buka kapnya dulu. Udah percikan api, saya langsung masuk. Ada percikan api tak? Iya, udah api kecil-kecil gitu. Berapa orang tadi dalam mobil? Saya sendiri Pak, satu orang. Sendirian ya? Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran ini, jalur tol Surabaya Malang sempat macet total selama 3 jam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Setelah memeriksa 7 anggota geng motor terkait kasus perusakan dan penganiayaan pengemudi mobil yang viral di media sosial, Polsek Rapucini akhirnya menetapkan 2 tersangka. Kedua tersangka diketahui terlibat langsung pengerusakan dan penganiayaan, sementara 5 orang lainnya berstatus sebagai saksi. Unit Reskrim Polsek Rapucini resmi menetapkan 2 orang tersangka pelaku perusakan mobil sekaligus penganiayaan terhadap pengemudinya yang terjadi di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka masing-masing Rehan Pancayadi dan Muhammad Amar Usmar. Sementara 5 anggota geng motor lainnya masih berstatus saksi lantaran hanya berada di lokasi saat terjadinya perusakan dan penganiayaan. Korban mengklakson kendaraannya untuk meminggirkan para pemotor ini, namun pemotor ini tidak mengindahkan sehingga para pengendara motor ini, sekelompok pemotor ini yang kurang lebih 500 orang ini merasa tidak nyaman dengan klakson yang dibunyikan oleh pada korban. Kalau saksi sendiri sudah ada diperiksa Pak? Saksi sendiri sudah kami lakukan pemeriksaan, ada 4 orang saksi yang kami sudah lakukan pemeriksaan termasuk korban dan rekan korban. Kemudian untuk pengejaran terhadap pelaku pengerusakan ini kami juga telah melakukan identifikasi tetap dalam penyelidikan. Sebelumnya, aksi pengerusakan mobil oleh sekelompok geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Selain melakukan pengerusakan, pengemudi mobil juga menjadi bulan-bulanan para geng motor hingga mengalami luka di perutnya karena terkena busur panah. Identitas jenazah dalam karung di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terungkap. Korban adalah seorang perempuan berusia 29 tahun yang bekerja sebagai pengemudi ojek online.
Polisi ungkap identitas jenazah dalam karung yang ditemukan di sebuah penginapan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Korban bernama Ayu Clara, warga Kelurahan Jerembah Gantung, Pangkal Pinang, seorang perempuan 29 tahun yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Ternyata korban sempat dilaporkan menghilang sejak 10 November lalu. Keluarga menyebut terakhir korban pamit untuk bekerja hingga tak ada kabar sampai Selasa sore. Hingga kini polisi masih mengejar terduga pelaku. Dan sekarang ini ya kami masih berupaya mengejar pelaku sampai perkara ini terungkap. Jenazah korban ditemukan pada 14 November lalu oleh warga yang mencium bau tak sedap dari belakang penginapan. Jenazah yang diduga tewas sejak 3 hari sebelum penemuan ini dibawa ke rumah sakit untuk otopsi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Forum Masyarakat Pecinta Ulama DKI Jakarta melaporkan artis Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya. Nikita dilaporkan atas ujaran kebencian terhadap ulama serta perilaku asusila. Forum Masyarakat Pecinta Ulama DKI Jakarta melaporkan artis Nikita Mirzani dengan membawa barang bukti berupa flash disk berisi video dan tangkapan layar dari akun media sosial milik Nikita. Nikita Mirzani dilaporkan karena dinilai telah menghina Rizik Syihab dengan mengomentari kepulangan pimpinan Front Pembela Islam tersebut di akun media sosial pribadinya. Forum Masyarakat Pecinta Ulama DKI Jakarta ingin membuat laporan kepada saudari Nikita Mirzani yang telah diduga melakukan sebuah tindakan atau dugaan ujaran kebencian terhadap salah satu ulama, yakni Habib Rizik Syihab, dan yang kedua adalah laporan tentang perbuatan atau perilaku asusila atau bisa dikatakan pornografi, sebagaimana akun sosial media yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada teman-teman media, kita serahkanlah proses ini pada penyidik karena mereka. Tidak hanya terkait ujaran kebencian, FMPU juga melayangkan laporan terhadap Nikita atas tindakan asusila dari beberapa konten media sosial miliknya yang dinilai mengandung unsur pornografi. Sebelumnya sejumlah orang yang mengaku pendukung Nikita Mirzani menggelar aksi dukungan kepada Nikita di Bundaran Hotel Indonesia Minggu malam. Dengan membawa pengeras suara, sejumlah personel kepolisian Polsek Menteng bersama Korps Brimo Polri membubarkan aksi menyalakan lilin sebagai bentuk dukungan atas tindakan pengancaman terhadap Nikita Mirzani di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat Sabtu malam. Sejumlah massa yang menolak untuk dibubarkan bahkan nyaris terlibat kericuan dengan petugas. Kami tidak. Kami tidak mengganggu. Udah. Ibu tidak ada izin dan lain silakan. Ada izin, FPI ada izin nggak? Saya jangan nanya itu masalah saya. Pokoknya sana. Silakan. Tidak di sini. Silakan cari tempat lain. Kalau di mana ada kenapa Bapak diam? Sana. Tidak di sini. Ada sih. Persuasif, Pak. Enggak, saya persuasif. Kami ngasih tahu. Bapak dari tadi udah persuasif, Pak. Udah silakan Bapak Tidak ada kegiatan di sini. Bapak kami melarang kami. Kendati sempat diwarnai aksi adu mulut, namun petugas tetap tak memperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan karena Jakarta masih dalam masa PSBB transisi. Artis Nikita Mirzani berseteru dengan pendukung Rizik Syihab. Di media sosial miliknya, Nikita melontarkan sebutan Habib sebagai tukang obat ketika mengomentari kepulangan Rizik Syihab yang menimbulkan kerumunan orang. Komentar Nikita banyak dikecam oleh pendukung Rizik Syihab, bahkan mengancam menggeruduk rumah artis berusia 34 tahun itu. Namun Nikita tak gentar dan mempertahankan sikapnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 7 pelaku terkait kasus pencurian sepeda di wilayah Tangerang dan Jakarta Utara. Selain itu, polisi juga menyita 34 sepeda dari hasil kejahatan selama 1 bulan terakhir. Polda Metro Jaya menangkap 7 pencuri sepeda yang kerap beraksi di wilayah Tangerang dan Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku ini merupakan satu jaringan dan sudah mencuri lebih dari 30 sepeda di sekitar Jakarta. Sepeda hasil curian akan dijual oleh para penadah ke daerah Jawa dengan harga hingga puluhan juta rupiah. 7 pelaku yang diamankan, ada sebenarnya satu lagi, ini yang masih DPO, dengan perannya masing-masing. Ya, mereka sama seperti pencurian kendaraan bermotor roda 2. Mereka rata-rata mengincar, ya, melakukan patroli dulu, melihat ada rumah yang ada sepedanya, kemudian lihat situasi aman, baru mereka bergerak untuk melakukan aksinya. Rata-rata mereka bergerak itu minimal 2 orang. Polisi juga menyampaikan kepada korban pencurian sepeda dapat datang ke gedung Direktorat Umum Polda Metro Jaya untuk mengambil sepedanya. Akibat perbuatannya, ketujuh tersangka terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Yosepina Damaris, Dipo Andi Muharom, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bareskrim Polri menangkap seorang pembuat jamu ilegal. Pelaku menjual jamunya dengan bahan kimia yang berbahaya. Subdit 1 di Tipiter Bareskrim Polri menangkap seorang pelaku pembuat jamu ilegal rumahan di kawasan Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan puluhan ribu barang bukti jamu ilegal. Tersangka berinisial YS memiliki latar belakang sekolah asisten apoteker, meracik jamu dan obat tradisional tanpa melalui cara pembuatan obat yang baik dan tanpa izin edar dari BPOM. Ini yang dilakukan penangkapan oleh teman-teman Bareskrim, bahwasanya tersangka setelah diinterogasi telah melaksanakan tindak pidana ini sejak tahun 2018 dengan omset antara 100 juta sampai dengan 150 juta rupiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan pelaku menyalahgunakan bahan kimia jenis dexamethasone. Bahan kimia obat ini tidak boleh atau dilarang ditambahkan ke dalam obat tradisional. Kenapa? Karena berbahaya. Ya. Ini kita tahu dari barang bukti, beberapa bahan kimia obat diantaranya adalah ada dexamethasone, ada sildenafil sitrat, ada paracetamol, ada phenylbutazone, ya, dan pelaku dijerat dengan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rian Rahman, Novan Dwi Kusuma, Freddy Budiman, iNews melaporkan. Kapal kargo yang sedang mengangkut peti kemas di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, tenggelam. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNews Pagi.